Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Hari ini kembali kita masuk di part terakhir dari surat Al-Fatihah. Saya sudah menuliskan 2 ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu bacaannya. Ada beberapa hal yang kita bahas dari tahsin 2 ayat ini, 2 ayat terakhir. Yang pertama adalah di sini kita temukan ada yang namanya hamzah wasol. Jadi dalam Al-Quran Utsmani yang biasa kita baca, kita akan menemukan banyak sekali hamzah wasol. Alif-alif yang berada di tengah-tengah dengan tanda seperti ini. Hamzah wasol diberi tanda seperti ini. Ini adalah kepala huruf shad ya Bu, bagian atasnya. Jadi jangan dikira dhammah, karena beberapa orang menyangka hamzah wasol itu adalah alif yang dikasih dhammah. Bukan, dia bukan dhammah, tidak sama dengan ini, tapi dia adalah hamzah yang diberi kepalanya huruf shad. Nah, kalau huruf shad kan seperti ini ya. Kita hapus bagian mangkuknya, maka ini adalah tanda dari hamzah wasol. Nah, selain hamzah wasol kita juga menemukan biasanya ada alif yang menjadi tanda panjang hamzah wasol. Lalu kita menemukan ada alif mat. Alif mat ini dipakai untuk menandakan huruf yang harokatnya fathah sebelumnya menjadi panjang. Misalnya la. Nah, ini kan gini ya. Ada lam, kemudian ada laf, ada alifnya, maka kita baca lamnya jadi panjang. Ro, gitu kan, atau ba, gitu kan. Kita baca ini jadi huruf ba dengan alif kita baca panjang. Ro dengan alif kita baca panjang, seperti itu. Ada juga yang namanya alif dengan sifar, ini disebut sifar. Kalau sifar kita baca, kita tidak anggap. Jadi justru kalau misalnya ada yang tanda bulat seperti ini Bu, diperhatikan dia menandakan bahwa huruf alif tersebut tidak kita pakai, tidak menyebabkan panjangnya huruf sebelumnya, tidak juga dibaca, gitu kan. Berbeda dengan hamzah wasol. Hamzah wasol ini punya imbas, salah satunya di ayat yang kita baca di sini. Nih, kalau dalam Quran Utsmani ibu-ibu akan melihat seperti ini. Tapi kan kalau Al-Fatihah kita udah familiar ya, rata-rata insya Allah sudah betul bacanya. Ihdina bukan uhdina. Kita lihat dari situ, si hamzah wasol ini kita lihat dari huruf ketiganya. Nah, di hamzah wasol ini huruf ketiganya berharokat apa? Berharokat kasroh. Maka hamzah wasolnya kita baca kasroh. Nah, ternyata bukan hanya huruf ketiganya kasroh, tapi kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka dibaca kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasol dibaca dhammah. Seperti itu cara membaca hamzah wasol. Kecuali kalau setelahnya ada lam. Dalam kata alhamdulillah, ibu-ibu bisa baca. Ini juga tanda di Quran Utsmani itu hamzah wasol. Nah, karena setelahnya huruf lam, kita baca dia al. Ya, seperti itu ya ibu-ibu. Tentang hamzah wasol, maka di sini kita bacanya ihdina. Nah, jangan lupa ha pada ayat tersebut setelah hamzah wasol adalah huruf ha besar. Maka baca dia ihdina, ihdina, ha yang berasal dari tenggorokan bagian bawah, bukan ihdina juga, karena itu berasal dari dada terlalu besar. Kita bacanya ihdina dan jangan ihdina, itu adalah kecil. Selanjutnya yang diperhatikan lagi adalah ada tasydid pada huruf shad. Ihdinas. Di sini, maka jangan lupa seperti kemarin, kalau ada huruf tasydid kita baca dia double. Nah, di situ ada setelah huruf nun ada lam sukun. Jadi memang ada ketentuan dalam tasydid ketika sebelumnya adalah huruf mati. Ini kan kita anggap mati ya. Setelah nun alifnya mati, hamzah wasolnya mati karena di tengah.
Kemudian lamnya juga lam mati, lam sukun. Maka langsung huruf hidup langsung masuk kepada tanda tasydid gitu. Ketentuan pada tasydid seperti itu. Maka yang lain tidak dianggap. Setelah nun itu ada 2 alif dan 1 lam, tidak dianggap, tidak dibaca. Kita masuk ke ihdinas sirat seperti itu. Lalu mustaqim gitu ya, ada huruf qaf di mustaqim, bukan mustaqim. Dia huruf qaf, bacanya dari pangkal lidah, mustaqim. Lalu selanjutnya di ayat terakhir siratal ladzina an'amta. Nah, bagian ini suka keliru ibu-ibu. Bacanya yang jelas, yang bagian awalnya alif, yang tengahnya ain. Ingat-ingat bacanya anta. Nun mati ketemu ain, masuk hukum izhar, maka membaca nunnya jelas. Maka kita baca an'amta alaihim, an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, maghdubi gha. Nah, di sini juga ada beberapa yang membacanya kurang tepat. Ingat, huruf gha itu adalah huruf tenggorokan dan dia bukan huruf qalqalah. Bacanya maghdubi, jangan magdubi. Nah, ya, ada 2 kesalahan biasanya. Orang membacanya seperti huruf G, itu kurang tepat. Maka bacanya dari tenggorokan bagian atas, maghdubi, maghdubi alaihim. Nah, lalu yang di sini kita sebut ini matnya kita baca 6 harokat. Jangan dipendekin. Nah, karena kita mengikuti riwayat Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah, maka kita membacanya seperti itu. Walal dolin. Nah, kalau linnya ini 4 harokat karena arit sukun, tapi huruf bo-nya bacanya lebih panjang, 6 harokat. Saya mulai dari sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Seperti itu untuk Al-Fatihah bagian terakhir. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.